Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rania Zafira dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Lingkungan dengan NPM 2406 350583 dari kelas EH4. Sebelumnya, saya ingin memberitahu bahwa cerita yang saya ceritakan ini bukan cerita saya pribadi, karena alhamdulillah saya tidak pernah mengalami hal pelayanan yang kurang baik dari tenaga kesehatan, tapi teman saya ini pernah mengalaminya, dan saya sudah komunikasikan dengan teman saya bahwa cerita ini boleh diceritakan kepada ibu atau pihak yang terkait. Cerita ini dimulai dari teman saya yang memiliki keluhan pada giginya dan mengonsultasikannya kepada klinik dekat rumahnya, dan dokter di klinik tersebut menyuruh teman saya untuk melakukan tindakan, yaitu operasi. Tetapi karena klinik tersebut tidak memiliki fasilitas yang memadai, akhirnya klinik tersebut menganjurkan atau merujuk teman saya untuk ke rumah sakit saja agar mendapatkan tindakan yang lebih baik untuk operasinya, karena di rumah sakit pastinya memiliki fasilitas yang lebih baik. Nah, kebetulan teman saya ini merupakan pasien dengan asuransi BPJS. Akhirnya teman saya mengurus administrasi rujukan tersebut dan akhirnya melanjutkan tindakannya di rumah sakit rujukannya. Dan kebetulan rumah sakit rujukannya ini merupakan rumah sakit terbesar kedua di daerah teman saya, yaitu di Samarinda. Tetapi ketika teman saya baru memasuki ruangannya, perawat dalam ruangan tersebut malah bilang, "Aduh, ini kapan sih selesainya?" Karena kebetulan teman saya ini pasien dengan nomor urut yang sudah belakang dan mungkin mengakibatkan perawat ini tuh sudah mulai lelah dengan tugasnya. Akhirnya teman saya diperiksa dulu oleh dokter di sana, tetapi dokter itu kaget karena bingung apa sebenarnya permasalahan dari teman saya ini. Akhirnya dokter itu menanyakan kepada teman saya, dan teman saya menjelaskan bahwa teman saya ini baru tumbuh gigi, tetapi tumbuhnya atas bawah, dan kata dokter klinik itu harus dilakukan operasi agar sakitnya tidak bertambah. Nah, tetapi ketika di dokter itu, dokternya malah bingung, dan dokternya malah menjawabnya dengan nada yang kurang enak, dengan bilang, "Wah, kalau misalnya ini mah nggak apa-apa, karena masalahnya apa emang kalau misalnya giginya tumbuh?" Teman saya bingung karena teman saya tidak mengerti apa-apa, dan ketika teman saya menjawab pertanyaan dokternya, malah dokternya balas dengan kata-kata yang kurang mengenakan, dengan nada yang kurang mengenakan juga. Dari tengah-tengah dokter itu sedang memeriksa gigi teman saya, dokter itu bilang, "Aduh, capek banget sih," yang mengakibatkan teman saya juga jadi emosi. Dan akhirnya karena dokter tersebut masih bingung dan masih belum cukup dari keterangan yang diberitahu oleh teman saya, akhirnya dokter ini menyuruh untuk ronsen terlebih dahulu. Akhirnya teman saya ronsen, dan setelah itu baru dilakukan pelayanan yang seharusnya memang dilakukan. Dari cerita teman saya tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 prinsip kaidah bioetika yang dilanggar. Pertama, yaitu justice, karena setiap pasien berhak mendapatkan tindakan yang adil dan setara terlepas dari status ekonomi atau asuransi yang digunakan. Perlakuan yang berbeda terhadap pasien BPJS seperti teman saya bisa melanggar prinsip ini. Selanjutnya adalah prinsip non-maleficence, karena tenaga medis ini memiliki kewajiban untuk tidak merugikan pasien, baik fisik maupun emosional. Komentar yang kurang baik atau perkataan yang kurang baik seperti mengeluh atau respon yang kurang baik itu bisa melanggar prinsip ini, karena komunikasi tenaga kesehatan dengan pasien itu sangat penting, apalagi untuk pasien yang awam atau tidak mengerti dengan jelas apa permasalahan yang didapat oleh pasien tersebut. Maka seharusnya dokter dan perawat ini melakukan komunikasi yang baik, bukan dengan kata-kata yang tidak mengenakan atau dengan nada yang kurang baik. Karena dengan perkataan tersebut itu akan menyebabkan pasien juga jadi emosi, juga malah jadi makin bingung tentang apa yang dialaminya. Jadi konsultasi ke dokter ini bukannya malah memperbaiki kondisi pasien, malah memperburuk kondisinya. Selanjutnya adalah autonomi. Pasien berhak mendapatkan informasi yang jelas dan jujur tentang kondisinya saat itu. Juga pilihan pengobatannya. Dengan menyepelekan keluhan pasien atau memberikan informasi yang bertentangan dengan apa yang sudah didapatkan pasien sebelumnya, itu bisa melanggar prinsip autonomi ini. Jadi, walaupun mungkin arahan dari dokter klinik dan arahan dari dokter rumah sakit itu berbeda, harusnya dikomunikasikan dengan baik, bukan malah menyepelekan atau malah membalasnya dengan kata-kata yang kurang berkenan. Dan harusnya setelah dikomunikasikan dengan baik, dokter ini memberikan pilihan yang jelas apa yang harus dilakukan oleh pasien tersebut agar pasiennya tidak semakin bingung. Yang terakhir adalah beneficence. Tenaga medis sudah seharusnya memberikan pelayanan yang baik untuk kebaikan dan untuk kesembuhan pasien tersebut, bukan malah meremehkan atau mengabaikan apa yang disampaikan oleh pasiennya. Jadi, sebagai tenaga medis sudah seharusnya melakukan yang terbaik untuk pasien tersebut. Maka dari itu, karena dokter dan perawat ini malah bisa dibilang meremehkan karena menjawab dengan seenaknya, itu melanggar prinsip beneficence ini. Nah, terdapat juga implikasi yang akan tumbuh dari cerita teman saya ini. Pertama, kepercayaan masyarakat akan menurun. Perlakuan buruk atau tidak adil dapat mengakibatkan masyarakat ini kehilangan kepercayaan terhadap tenaga medis.
apalagi jika kasus ini sering terjadi. Selanjutnya adalah ketimpangan pelayanan. Perbedaan pelayanan pasien BPJS dan non-BPJS dapat memperbesar kesenjangan dalam pelayanan kesehatannya, dan itu bisa mengakibatkan kinerja tenaga kesehatan yang menurun. Karena hal tersebut dapat mengakibatkan turunnya tingkat profesionalisme tenaga kesehatan di mata masyarakat. Dan itu juga dapat mengakibatkan efek kesehatan pada pasien. Karena pasien yang tidak mendapatkan pelayanan yang baik atau kurang sesuai dengan apa yang seharusnya dibutuhkan untuk pelayanan tersebut dapat memperparah kondisi pasien. Action plan yang bisa dilakukan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang, seperti manajemen rumah sakit atau BPJS, agar kasus ini bisa ditindaklanjuti dengan lebih baik oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya, agar memperkuat laporan ini bisa disertai dengan bukti-bukti dari pelayanan yang kurang baik ini, mungkin seperti waktunya, tempatnya, atau siapa saja yang terlibat. Lalu perlu juga dilakukan evaluasi untuk pihak yang dilaporkan agar kedepannya pelayanannya bisa lebih baik dan tidak terjadi lagi kasus seperti ini untuk pasien-pasien berikutnya. Saya kira cukup untuk tugas kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata atau terdapat kata yang kurang jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.